Puji Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, betapa sukacitanya hati kami kalau kita berjumpa kembali dalam renungan pada saat ini. Namun mari kita tunduk kepala, kita mohon berkat kuasa hikmat Tuhan. Bapa yang baik, sumber segala kehidupan, kembali malam hari ini kami berkumpul dan kami ada dimanapun kami berada. Semua bukan kuat kami, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami siap duduk di bawah kaki-Mu dan merenungkan kebenaran firman Allah. Biar hikmat-Mu, Roh-Mu menyertai setiap pribadi kami, supaya kami bukan saja mendengar, dan mengerti dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Bapa yang surga, berfirmanlah, kami siap untuk hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali saat ini kami merasa bersuka dan bahagia. Kita boleh berkumpul di bawah kaki Tuhan, sama-sama duduk diam dan mendengarkan firman Allah. Hari ini kita bicara soal memiliki tujuan hidup. Satu pertanyaan mungkin buat kita yang mengatakan, pernahkah Anda berpikir bahwa saya harus mempunyai tujuan hidup, yaitu berhasil, sukses dalam masa mudamu? Nah, inilah pertanyaan dilungkan tiap-tiap pribadi kita ini. Karena Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, bukan saja soal kelimpahan tubuh, jiwa, dan roh, tapi juga harus memiliki hidup yang kekal. Yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan di dalam Filipi itu bahwa tiap manusia itu harus memiliki tujuan hidup. Pertanyaannya, tujuan hidup yang mana dan yang bagaimana? Tapi saat ini mari kita akan belajar beberapa hal yang perlu kita miliki. Ada 3 hal untuk mewarnai tujuan hidup. Yang pertama, apakah tujuan hidup orang percaya? Ini pertanyaan. Tujuan hidup orang percaya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang pertama, paling utama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Filipi pasal 3 ayat 10. Serupa dengan Dia artinya dalam hal matinya, bangkitnya, berpikir seperti Dia. Paulus mengatakan Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, inilah tujuan hidup orang percaya. Memenuhi panggilan Allah dalam dirinya. Panggilan sebagai suami kah, sebagai istri kah, sebagai orang tua kah, sebagai guru kah, sebagai penginjil kah, gembala kah, nabi, rasul, dan panggilan-panggilan lainnya. Dan itu semua perlu digarisbawahi. Kalau kita mengerti akan hal ini, saya percaya kekayaan saudara tidak akan sia-sia. Saya percaya keimanan Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Saya percaya pengiringan Anda semua di dalam Tuhan sebagai orang Kristen tidak akan sia-sia. Itulah tujuan hidup orang percaya pertama, yaitu berkarakter seperti Kristus. Yang kedua, bagaimana caranya kita dapat mencapai tujuan hidup? Ini juga satu pertanyaan. Jika kita menganggap Yesus Kristus lebih utama dari segala sesuatu,
kita memiliki cara lahirlah, maka kita pun menganggap diri kita harus jadi sempurna. Tidak akan membiarkan masa lalu mempengaruhi hidup kita ini. Dan kita harus berpikir positif terhadap Allah, sesamanya, atau bahkan diri kita sendiri. Nah, kalau garis-garis seperti ini, gambar-gambar seperti ini, kita mengerti dalam hidup ini, maka pasti kekecewaan kita akan sia-sia. Karena hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus. Kita harus mencapai hidup apa yang Tuhan kehendaki. Karena hidup kita ini bukan seperti yang kita hadapi, tapi hidup yang sesungguhnya yang akan datang. Dan ketiga, mengapa kita harus memiliki tujuan hidup? Kita harus memiliki tujuan hidup karena Allah itu mendambakan kita. Bukan saja kita mendambakan, bukan saja sesama manusia mendambakan. Dalam Alkitab mengatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan dalam Yeremia. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan firman Tuhan khususnya berkatakan dalam hati anak-anak muda, masa depan rancangan kita apa? Tuhan sudah menggarisbawahi. Karena itu Allah tidak mendambakan kita pasif. Kita lemah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita harus mengembang ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau sikap hidup seperti ini artinya bertumbuh, maka saya percaya bukan saja Allah mendambakan, keluarga pun mendambakan, diri kita sendiri mendambakan. Tetapi kalau kehidupan kita mati di tengah-tengah, mundur tidak, maju tidak, itu paling yang tidak enak. Namun mari malam hari ini, pertanyaan, kita harus memiliki tujuan hidup yang pasti. Saat inilah kesempatan bagi kita semua, terutama anak muda. Garis bawahi, harus memiliki tujuan hidup, dunia dan akhirat. Kiranya Tuhan menyempurnakan dengan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, kita mengucap syukur. Bapak yang baik, terima kasih buat pengajaran yang positif, ajakan yang positif, dorongan yang positif tentang memiliki tujuan hidup. Bantu kami Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi kalau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, pasti akan mampu. Hamba-Mu berhenti, tapi kehendak Tuhan dalam tujuan hidup akan selalu berjalan hari ke hari, supaya nama-Mu dipermuliakannya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, Tuhan menyempurnakan di atas segala-galanya. Semua yang percaya telah diberkati saat ini, sama-sama katakan, amin.